Shalom untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga perlu diketahui bahwa pembelajaran fisika dasar di semester ini, tahun ajaran 2020-2021, itu dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Ini disebabkan karena pandemi COVID yang saat ini lagi meningkat di daerah ini ya. Sehingga pihak universitas telah memutuskan agar pembelajaran dilakukan dari rumah atau yang kita kenal pembelajaran jarak jauh. Ya, kita berharap kondisi ini segera selesai dalam waktu dekat sehingga perkuliahan secara normal dapat dilakukan kembali, yaitu perkuliahan tatap muka. Nah, video kali ini, karena ini adalah video pertama, maka video kali ini akan membahas mengenai kontrak perkuliahan atau perkenalan mengenai mata kuliah. Ya, Anda lihat di sini mata kuliahnya adalah fisika dasar. Diajarkan di Fakultas Perikanan dan Kelautan untuk kedua jurusan, program studi budidaya perairan dan manajemen sumber daya perairan. Ya, sementara dosen yang mengampu mata kuliah ini ya adalah Yohanes B. Mila, dan itu adalah saya sendiri. Berikut di bawah ini adalah email yang nanti akan dipergunakan untuk mengirim tugas-tugas yang akan diberikan. Jadi tugas yang akan diberikan nanti itu dikirim melalui email ini dan tidak melalui WhatsApp. Oke, baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Apa saja yang akan kita bahas dalam video pertama kali ini? Ya, ini ya kita bahas beberapa hal, ada 5 hal ya dalam kontrak perkuliahan ini. Yang pertama, kompetensi yang diharapkan. Jadi apa sih tujuannya kita mempelajari fisika dasar ini ya. Kemudian ada metode perkuliahan, terus ada metode evaluasi, lalu ada materi kuliah, dan yang terakhir referensi. Baik, kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama. Ya, kompetensi yang diharapkan. Jadi setelah kita mempelajari fisika nanti, diharapkan mahasiswa itu ya dapat memahami konsep-konsep dasar fisika dan aplikasinya. Jadi kalimat intinya di sini ya, dapat memahami konsep-konsep dasar fisika dan aplikasinya. Itu yang kita harapkan nanti. Kemudian di sini juga ada tambahan ya, apabila dari teman-teman mahasiswa tertarik untuk lebih jauh mempelajari fisika, ya, maka konsep-konsep dasar fisika ini pada mata kuliah fisika dasar itu sangat diperlukan untuk dipelajari terlebih dahulu. Selain itu juga, nanti pada semester-semester berikutnya ada beberapa mata kuliah yang memang ada kaitannya dengan fisika dasar ini ya. Kita sebut saja statistik atau mungkin fisiologi ya. Itu juga sebenarnya dasar-dasarnya adalah dari fisika ini ya. Sehingga diharapkan dalam pembelajaran kita mengenai fisika dasar
ya mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar fisika tersebut. Kemudian yang kedua, lihat di paragraf ini ya, juga diharapkan dengan mempelajari fisika dasar ini ya, mahasiswa diharapkan ya bisa menjelaskan atau menganalisis fenomena kehidupan yang ada di sekitar kita ya, dengan menggunakan hukum-hukum fisika dasar yang akan kita pelajari nanti. Contoh saja fenomena fisika yang muncul di sekitar kita. Pada saat kita naik mobil, ya, kita tahu bahwa seolah-olah tumbuhan ya atau pohon-pohon di kiri kanan kita ikut bergerak ke arah yang berlawanan. Apakah benar itu bergerak? Ya, itu bisa dijelaskan dengan fisika. Kemudian ada fenomena lain, fenomena pelangi ya. Ada fenomena gerak semu matahari. Matahari terbit dari ufuk timur ke barat. Apakah benar matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Ya, itu semua bisa dijelaskan di dalam fisika. Dan masih banyak sekali ya fenomena-fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan fenomena itu atau kejadian-kejadian itu Anda bisa memahaminya setelah mempelajari fisika dasar ini. Yang berikut, ini saat ini yang lagi maraknya, yaitu perkembangan sains dan teknologi. Tidak sedikit pun teknologi saat ini yang muncul itu juga didasari dari konsep-konsep fisika. Katakan saja handphone ya. Di sana ada konsep-konsep fisika yang diterapkan mengenai kelistrikan ya. Di sana juga ada yang namanya konduktor dan sebagainya ya. Dan masih banyak sekali teknologi-teknologi yang memang benar-benar menggunakan konsep fisika atau menggunakan hukum-hukum fisika. Teknologi penerbangan, teknologi pertanian, ya, teknologi perikanan dan kelautan, itu hampir semua di lini kehidupan itu menggunakan konsep-konsep fisika. Sehingga diharapkan setelah kita mempelajari fisika ini, ada manfaat yang sangat berguna untuk teman-teman mahasiswa. Baik, ini yang kompetensi yang diharapkan. Ya, ini metode perkuliahan. Jadi sekali lagi karena perkuliahan ini jarak jauh, maka salah satu metode yang kita gunakan atau salah satu media yang kita gunakan yaitu menggunakan video pembelajaran ya. Nanti melalui video pembelajaran ini akan dipresentasikan atau diberi pemahaman mengenai materi fisika yang akan diajarkan. Selain itu, selain memberi pemahaman mengenai teori atau konsep fisika, nanti lebih jauh kita juga menerapkan teori-teori itu atau konsep itu di dalam menyelesaikan beberapa soal-soal fisika. Ini lebih kepada aplikatif dan analisis ya. Ditambah lagi dengan pemberian tugas kepada mahasiswa itu dimaksudkan untuk lebih mendalami apa nanti yang sudah kita pelajari gitu ya. Jadi tugas yang diberikan tidak sekedar untuk memperoleh nilai, tetapi itu justru lebih utama yaitu untuk mendalami lagi mengenai materi-materi yang sudah diberikan. Ya, ini metode perkuliahan. Berikut, nah ini metode evaluasi. Jadi untuk evaluasi yang kita lakukan kurang lebih ada 3 komponen ini ya. Tugas itu 20%, UTS 35%,
dan UAS 45%. Ya, kenapa cuma 3 komponen? Ya, ini sekali lagi kita sesuaikan dengan pembelajaran saat ini. Kalau pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, maka ada beberapa komponen tambahan yang perlu kita masukkan sebagai indikator penilaian. Tapi saya pikir dengan 3 komponen ini sudah cukup, sudah mewakili. Untuk tambahan, ya, nanti tugas ini ketika diberikan tugas, ya, mohon dikerjakan sebelum adanya video pembelajaran berikut. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan tugas, ya, dan juga saya bisa mengcover tugas-tugas itu, ya, sesuai dengan deadline yang diberikan. Jadi kalau diberi tugas pertama, diharapkan semuanya sudah selesai tepat waktu, sehingga tugas yang berikutnya itu juga bisa dikumpul sesuai dengan waktunya, ya. Nah, tugas-tugas yang akan diberikan nanti mohon ditulis menggunakan ditulis tangan, ya. Jangan diketik, tetapi ditulis tangan. Ingat sekali lagi, ya, tugas-tugas yang akan diberikan nanti wajib untuk ditulis tangan. Kemudian setelah ditulis tangan itu di-scan menggunakan aplikasi Android. Ya, gunakan aplikasi Android untuk scan, itu akan lebih mudah daripada Anda pergi ke warnet scan, itu mengeluarkan biaya. Jadi gunakan aplikasi Android untuk scan dari hasil kerja tulisan tangan tadi itu, ya. Kemudian setelah itu filenya ditulis menggunakan format ini, ya, format ini, FIS, ya, underscore, nomor tugasnya apa, misalkan tugas pertama, maka di sini tulis 1, ya. Kemudian nama Anda, lalu jurusannya, ya. Contohnya ini mata kuliahnya fisika, tugas pertama namanya Markus, ya. Jurusannya apa? BDP atau MSP, ya. Jadi pemberian tugas ini diminta dengan menulis tangan, itu agar mengatasi adanya copy paste, ya, dari teman. Jadi Anda harus wajib menulis dengan tangan Anda sendiri. Kemudian penulisan nama file dengan format ini dimaksudkan supaya lebih rapi, ya, dan nanti pada saat saya mengumpulkan soal-soal bisa tercover dengan baik, begitu, ya. Nah, masih tentang tugas, setelah dikerjakan dan diberi nama dengan format ini, maka tugas itu dikirimkan, ya, ingat ya, dikirim melalui email saya yang sudah saya berikan di awal tadi, ya. Jadi jangan mengirimkan tugas melalui WhatsApp, karena dengan WhatsApp itu tugas-tugas akan tidak tercover dengan baik, ya. Karena begitu banyak file-file yang ada di WhatsApp, yang ada di HP, jadi itu agak susah untuk mengcover file-file tugas yang Anda kirimkan. Sehingga untuk mengatasi itu, saya minta kirimkan tugasnya melalui email yang sudah diberikan di awal slide tadi. Ya, demikian itu mengenai metode evaluasi kita. Ya, baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu materi kuliah. Ya, jadi ada beberapa materi yang akan kita ajarkan nanti. Yang pertama, fisika sebagai ilmu dan pengukuran. Nah, ini nomor 1 ini materinya cukup banyak.
bisa jadi nanti diberikan dalam dua video pembelajaran ya. Kemudian ada vektor, lalu ada gerak dalam satu dimensi, terus gerak dalam dua dimensi, lalu di sini ada dinamika partikel. Nanti kita banyak belajar mengenai hukum-hukum Newton ya. Terus ada kerja dan energi ya. Di buku lain juga ditulis usaha dan energi. Kemudian ada momentum linier dan tumbukan. Lalu ada rotasi benda tegar terhadap sumbu tetap. Kemudian ada dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi ini nanti ada momentum sudut dan momentum gaya. Ya, ini masih ada lanjutannya. Nomor 10, kesetimbangan benda tegar. Kemudian hukum gravitasi semesta, lalu mekanika fluida, kemudian gelombang, dan terakhir itu termodinamika. Ya, kalau kita lihat dari materi kuliah yang ada, ini sebenarnya mata kuliahnya, sebenarnya topik-topik utamanya ya atau materi-materi utamanya sangat banyak ya. Umumnya ini diberikan dalam 2 semester. Namun karena perubahan kurikulum maka fisika dasar ini diberikan dalam 1 semester. Sehingga kita harapkan materi yang cukup banyak ini ya kita bisa selesaikan dalam 1 semester. Ya, sekali lagi kita akan kondisikan karena ini pembelajaran jarak jauh, tidak tatap muka. Oke, ini ya untuk materi kuliah ini sengaja saya berikan topik-topik utamanya agar mahasiswa bisa terlebih dulu mempersiapkan diri ya untuk mempelajari seperti nomor 1 fisika sebagai ilmu dan pengukuran Anda sudah bisa mempelajari terlebih dahulu ya dari berbagai macam sumber yang tersedia di internet atau di buku-buku cetak ya. Begitu juga topik-topik yang lain diharapkan Anda bisa mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita mempelajarinya melalui video pembelajaran. Kemudian nanti kita harapkan ya materi nomor 1 sampai 7 ya itu diperuntukkan untuk ujian tengah semester. Kemudian nomor 8 sampai terakhir itu ujian akhir semester. Nah, untuk jadwalnya itu nanti disesuaikan dari fakultas ya. Jadwal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, begitu. Kita masuk ke slide berikut. Ya, referensi materi kuliah. Jadi banyak sekali buku-buku fisika yang tersedia saat ini. Ada dalam bentuk buku hard copy, ada juga yang soft copy. Tinggal Anda cari di internet, sangat banyak sekali ya. Ya, seperti yang pertama ini ada buku David Halliday Resnick ya. Judulnya Fisika. Ini semacam kamusnya orang-orang fisika ya. Jadi buku ini wajib. Ada beberapa jilid ya. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Douglas Giancoli. Itu judulnya juga Fisika. Kemudian ada Fisika untuk Universitas 1. Untuk Universitas 1 ya. Itu ditulis oleh Sir Szymanski. Kemudian ada Fisika untuk Sains dan Teknik, ya. Ada Fisika Mekanika. Terus ada, ya ini ada yang berbahasa Inggris, sudah diterjemahkan juga ya, Fisika Universitas. Kemudian ada, ya ini bahasa Inggris nomor 7 dengan nomor 8 ya, Physics for Scientists and Engineers. Nah ini karangannya Tipler. Terus ada karangan Nolan dan Peter, yaitu judulnya Fundamentals of College Physics.
Ya, jadi ini beberapa referensi yang mungkin dianjurkan untuk Anda coba miliki ya. Kalau memang agak sulit untuk memiliki karena kondisi ini, kondisi COVID, Anda bisa mempelajari fisika dasar ini dari beberapa sumber yang cukup banyak tersedia di internet. Oke, baik, kita lanjut. Ya, demikian ya video pertama kita ini yang membahas mengenai kontrak kuliah. Saya harap sebelum kita masuk ke materi-materi inti, Anda sudah bisa punya gambaran mengenai apa yang kita lakukan nanti dalam pembelajaran fisika dasar. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan memberkati.